kok anak saya beda ya sama yang lain. Dipanggil itu nggak nengok ya. Kosakatanya hilang. Ketika udah dimasukin ke TK, mainnya itu sendirian. Yang paling tahu anaknya itu bukan dokter. Yang paling tahu tuh ibunya. Kalau sudah ada kecurigaan, segera cari pertolongan ke profesional. Di bawah setahun udah kelihatan lah. Kok anaknya nggak natap mata saya ya? Obat hanya dipakai kalau perilakunya sangat mengganggu. Bukan nyembuhin ya. Bersih dulu, nanti sekolah masuk. Mau jadi insinyur juga bisa, jadi dokter juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini mati mau lihat. Hari ini Allah kasih kelancaran untuk ada podcast selanjutnya, which is ini episode yang kedua di Ruang Bertumbuh with Syira. Dan hari ini aku senang banget kedatangan Prof yang sangatlah Masya Allah di Indonesia ini ya gitu ya. Beliau itu adalah dokter spesialis anak, neurologi anak, dan senior di Indonesia. 40 tahun. 40 tahun berapa ya sih? Jadi kayak, dan kebetulan juga salah satu profesor yang tempat konsultasinya aku untuk Sofia gitu. Dan alhamdulillah profesor, makasih banget alhamdulillah udah datang ke sini. Terima Sehat, kasih Prof? Undangannya. Aku yang happy. Lumayan lah sehat. Jauh Prof ke sini? Ya. Lain wilayah. Insya Allah. Jadi memang hari ini aku kepikiran ketika mulai memposting tentang Sofia itu banyak banget responnya yang Masya Allah, supportnya luar biasa, dan juga banyak banget dari orang tua yang banyak sekali pertanyaan di pikiran mereka karena mungkin mengalami hal yang sama Prof gitu. Jadi aku pengen mudah-mudahan ikhtiar kita podcast ini bermanfaat untuk mereka dan bisa menjawab sedikit dari pertanyaan kebingungan mereka lah gitu. Karena untuk memiliki anak special needs itu kan kita harus belajar terus karena gak mudah gitu ya. Jadi sebelum aku memulai tentang masalah autism atau ADHD dan yang lainnya gitu, kepikirannya tuh mungkin ada orang tua di luar sana yang mungkin lagi nonton podcast ini ketika lagi sama anak-anaknya, terus bingung, kok anak saya beda ya sama yang lain, kok anak saya dipanggil itu nggak nengok ya, kok anak saya itu kosakatanya hilang, kok anak saya ketika udah dimasukin ke TK, teman-temannya itu bisa bermain sama-sama, anak saya itu seperti mainnya itu sendirian. Kira-kira banyak nggak pertanyaan yang kayak gitu ke Prof? Ya, terima kasih Sirin. Itu sih pertanyaan sehari-hari ya buat saya ya. Semuanya juga nanya begitu. Cuman saya selalu bilang nih sama murid-murid, sama pasien, yang paling tahu anaknya itu bukan dokter. Yang paling tahu tuh ibunya. Jadi intuisi ibu itu yang paling penting. Nah, satu. Kalau ada sesuatu, itu pasti dari ibunya udah tahu. Iya. Jadi selalu saya bilang tuh, kalau ibu mengeluh ada apa-apa, jangan kita menganggap nggak ada apa-apa gitu. Kita mesti periksa dulu sampai betul-betul oke gitu ya. Jadi itulah, kalau ibu ada insting, kok beda dikit ya. Kok nengok ngelihatnya nggak ke saya, tembus ke belakang. Terus kok kita udah ribut-ribut panggil dia diem aja gitu ya. Nah itu mulai timbul pertanyaan kan. Cuman kadang-kadang ya maaf dari sekitarnya advisnya macem-macem. Tungguin aja nanti juga bisa, nggak apa-apa, dulu kakaknya juga begitu. Nah ini kalau buat ibu-ibu jangan diturutin lah. Kalau sudah ada keluhan atau ada kecurigaan, segera cari pertolongan ke profesional. Banyaknya itu sama seperti apa yang saya alami dulu. Saya udah mulai instingnya nggak enak gitu ya tetap Sofia, tapi memang suami lebih kayak mungkin speech delay aja kayak kakaknya, kayak gitu. Nah tapi kan banyak juga ya orang tua itu yang nggak ngerti dan belum paham aja kayak waktu saya dulu. Apa mungkin mikirnya gini, anak memang beda-beda, start ngomongnya tuh umur berapa, kayak gitu. Di batasan mana sih harus udah warning buat anak-anak
masalah komunikasinya tuh di umur berapa, Prof? Oke, itu ada juga pendapat ibu-ibu rame tuh. Anak jangan disama-samain sama kakaknya, tiap anak kan beda. Betul. Betul, tiap anak berbeda, tapi bedanya tipis. Nggak boleh bedanya yang satu setahun udah ngomong, yang satu 2 tahun belum ngomong, nggak boleh lah, itu kejauhan bedanya. Kalau beda sebulan ya bener beda gitu ya. Oke. Satu. Terus tadi apa? Warningnya? Wah, umur berapa sih maksudnya supaya orang tua tuh notice, oh iya anak aku tuh mesti ketumbuh kembang nih gitu. Sebetulnya kita udah punya screeningnya semua ya. Screening tuh artinya bukan anak yang bermasalah. Semua anak harus di screening oleh dokter anak. Oke. Dari umur berapa? Dari lahir. Dari lahir udah ada mesti periksa ini 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Kalau itu diikuti dan screeningnya lolos terus, itu biasanya nggak masalah gitu. Tapi kalau udah ada satu, tek, loh kok ini yang ini belum bisa ya? Gampang lah, itu cuman pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini belum bisa, bukan artinya dia ada sesuatu enggak, tapi ini mesti jadi perhatian. Kita ikutin lagi, nanti lihat bagaimana, kalau perlu kita lakukan bantuan untuk khusus untuk dia gitu. Untuk yang kurangnya apalah. Iya, jadi ya memang kadang-kadang kita tuh mikir kayak gak usah lah rajin-rajin untuk screening karena kan dia akan tumbuh dengan sendirinya. Oh sebetulnya sih memang nggak usah rajin-rajin. Itu setiap kunjungan ke dokter anak, mestinya dokter anak melakukan screening. Gampang, cuman beberapa pertanyaan. Nggak usah periksa dulu nih, nggak usah pegang. Baca aja gitu. Ini udah bisa belum? Ini udah bisa belum? Iya. Di semua buku juga udah ada tuh buku. Kan dapat buku kalau lahir ya, ada pasti. Iya sih. Cuman bacanya jangan males. Diikutin aja itu ya, nggak susah kok. Iya, bener-bener. Sama gimana ya, Prof? Awal mulainya kan gak semua orang itu, termasuk saya dulu kan awam banget nih sebelum searching dan yang lainnya. Sampai hari ini pun masih banyak banget pertanyaan lah tentang ADHD, autism dan yang lainnya gitu. Awalnya tuh supaya kita mungkin paham dengan bahasa yang lebih gampang dicerna gitu ya. Gimana cara bedainnya anak itu autism dan anak itu ADHD? Karena banyak yang gini, anak aktif dikit, anak gue ADHD. Ya salah sih. Banyak banget yang kayak gitu, kayaknya anaknya ADHD deh. Langsung semuanya tuh seolah-olah jadi dokter tumbuh kembang gitu. Sering banget, kayaknya anaknya ADHD deh, soalnya gak bisa diem, gak bisa ini, gak bisa ini, gak bisa gitu. Kita balik ke screeningnya dulu ya. Balik. Nah kalau di seluruh dunia itu standar bikin screening buat khusus autis nih ada 18 bulan. Ya sampai 30 bulan lah. Oke. Cuman beberapa pertanyaan jawab ya atau tidak aja. Nanti kelihatan tuh. Kenapa 18 bulan dipakai? Karena pada umur 18 bulan itu nantinya kita sudah bisa mendiagnosis. Buat autis ya. Cukup apa enggak kriteria untuk disebut sebagai autis. Oke. Tapi saya nggak begitu puas dengan screening ini standar lah. Kalau saya maunya di bawah setahun. Di bawah setahun udah kelihatan lah. Yang paling gampang apa? Kok anaknya nggak natap mata saya ya? Umur berapa? Kita kan ajak main anak 4 bulan bisa tuh, woi gitu. Betul. Anaknya juga oh gitu ya. Ini kalau dia udah nggak bilang oh gitu, di sini udah cok gitu ya. Ini ada apa gitu? 4 bulan bisa. 6 bulan dia mestinya babbling kan, bab. Ini kok diem aja nggak babbling ya. Nah ini hati-hati sedikit nih, anak yang gangguan pendengaran tetap babbling ya. Oke. Jadi bukan kalau bisa babbling belum tentu pendengarannya bagus. Biasanya itu kita cek dulu pendengarannya bagus. Gampang lah pakai keliling-keliling, pakai apa dipanggil dari kiri kanan ya. Iya. Terus kok nggak keluar babblingnya? Terus yang paling penting nanti udah 10 bulan kok mainnya rada aneh ya. Mau deret-deretin mainan, muter-muter roda. Yang paling penting apa? Anaknya nggak mau nunjuk. Kalau autis nih. Iya. Anak nunjuk tuh 10 bulan udah bisa lah. Gitu ya. Belum ngomong sih. Benar. Tapi kalau dia nggak bisa begini, udah kita hati-hati lah. Iya. Itu screening. Tapi yang 18 bulan kalau kita screening tidak lulus, dia mesti langsung ke
pemeriksaan, diagnosis. Ya, diagnosis penting apa enggak? Ya buat dokter sih penting, tapi buat ibu-ibu sebetulnya ibu kan selalu mencari diagnosis, anak saya diagnosisnya apa sih, autis apa bukan, ADHD apa bukan. Sebetulnya bukan itu saja ibu. Kalau kita udah lihat ada kekurangannya, gangguan fungsinya apa, bagaimana kita memperbaiki gangguan fungsinya ini gitu. Jadi jangan terlalu menekankan pada diagnosis. Dulu ada yang bilang begini, belum kelihatan nih 18 bulan belum bisa diagnosis. Tunggu aja nanti 30 bulan balik lagi. Ya kacau dah. Terlambat. Telat kemana-mana. Nah sekarang yang penting lagi nih ya. Kok ada yang aneh ya. Anaknya dipanggil nggak nengok. Tapi pendengaran bagus. Mau diapain? Kita mau tunggu diagnosis nggak bisa. Langsung kita lakukan intervensi buat membantu apa yang kelihatan tanpa perlu diagnosis yang pasti. Pokoknya fungsinya terganggu ini kita bantuin gitu. Itu hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan kita menunggu anaknya full blown gejalanya, diagnosisnya jelas baru dilakukan intervensi. Iya, tapi kenapa ya? Maksud di luar sana tuh banyak yang nyuruhnya tuh screening itu bisanya 2 tahun gitu. Karena tuh early katanya, maksudnya belum kelihatan. Ya salah. Susah amat. Oke. Tapi maksudnya gini, sepengalaman yang dulu saya alamin Sofia, pas Prof tadi ngomong, memang ada beberapa hal yang memang harusnya saya udah notice tapi saya nggak ngerti ya Prof ya, kayak nyusun mainan gitu ya. Tapi kalau kasusnya Sofia itu sama beberapa orang yang mungkin cerita sama saya, kontak matanya dulu tuh aman Prof gitu. Tapi kok kenapa mereka bisa mundur? Makanya banyak lah perdebatan karena makanan lah, karena vaksin lah, karena ini, karena kita tuh nggak notice sejauh itu. Karena kok fine aja kelihatannya gitu. Setelah umur 2 tahun barulah dia mundur gitu. Ya ini autis susahnya begini. Itu penelitian di dunia tuh belasan ribu lah 1 tahun ya. Mau cari penyebabnya. Belum dapat sampai sekarang. Yang kita tahu cuman ada kombinasi genetik dengan faktor lingkungan. Faktor lingkungannya apa nggak tahu. Faktor genetiknya susah karena tidak bisa delocalize. Ini kalau DNA-nya begini, anaknya begini nggak bisa. Itu ratusan DNA-nya yang berpengaruh. Jadi nggak usah pusing lah, repot-repot amat. Sampai saat ini kita belum bisa. Nah, biasanya di saat orang belum tahu diagnosisnya, penyebabnya yang pasti, belum tahu juga obatnya kan. Betul. Nah, di saat itu muncul nih namanya alternatif medicine. Jadi suruh diet ini, suruh ini gitu. Ya sebagian besar sih tidak terbukti sampai sekarang. Kalau terbukti semua orang baik dong. Iya benar. Yang ini jadi belum buktinya belum begitu jelas itu. Ya asal tidak merusak anaknya sih nggak apa-apa dikasih diet segala macam. Tapi kalau sampai berlebihan tanpa dibantu profesional agak mengerikan nih. Saya bilang kalau istilah saya kan cuma dapat kurus sama loyo aja, pinternya mah enggak gitu. Iya. Ya, jadi jangan coba-coba sendiri lah. Ya jadi better se-early mungkin sama gak usah nunggu sampai diagnosanya ada. Betul. Terus jangan ngerasa malu atau tabu untuk datang nge-screening anak sebenarnya. Nah ini permasalahannya tuh banyaknya tuh yang gini loh. Kayak udahlah gak usah, mau ngapain, nanti malah diagnosanya macam-macam. Ya itu susahnya gitu. Apabila datang ke dokter terus dokter kan sukanya memberi label ya. Nah ini ya buat orang tua nih dunia runtuh gitu. Tapi saya biasanya nggak terlalu cepet lah memberi label itu kalau saya belum pasti betul. Cuman saya bisa bilang kan anaknya kemampuan komunikasinya kurang, anaknya kemampuan interaksinya kurang. Kita perbaiki dulu ya, tanpa label kalau perlu gitu. Saya lihat-lihat juga orang tuanya nih, kalau orang tuanya udah mau ngelawan dari awal ya udah saya pelan-pelan dikit. Iya benar sih, benar, karena memang
Tapi jujur untuk menerima di awal kan agak berat ya buat orang Iya, tua iya, ya. pasti. Prof, apalagi itu dunia baru buat kita yang kita nggak ngerti gimana caranya Ya, dealing sama anak dengan spektrum tertentu gitu kan. Karena berat lah buat kita gitu. Tapi ini pertanyaan personal dari aku juga ya masalah autistik ini. Berarti belum ada, banyak banget sih yang nanya di luar sana, apakah permasalahan genetik, tadi kan Prof udah jawab. Apakah permasalahan dari Lingkungan. kehamilan, Banyak diteliti tapi demam tinggi? nggak ada yang 100% berhubungan. Oh. Diperkirakan bisa, tapi penelitiannya nggak ada yang 100%. Ketika orang tua sekarang udah tahu nih, oke, anak aku sepertinya berbeda gitu. Masalah bicaranya terlambat, masalah kontak matanya hilang dan yang lainnya. Sampai sekarang ini menurut Prof itu terapi apa yang paling pas Oke. untuk supaya at least mereka itu bisa berjalan, berkomunikasi dan yang lainnya. Nah, anak-anak ini ada yang mulainya bagus ya. Nggak ada masalah, bahkan sampai 1,5 tahun. Sampai 2 tahun, Iya. tiba-tiba kok berhenti nih. Iya. Nggak bertambah ngomongnya, kok lama-lama nggak mau kontak sama kita gitu. Memang ada 2 macam kemunculannya. Nggak usah pusing. Kenapa bisa begitu, saya nggak bisa jelasin, saya nggak tahu. Tapi memang begitu kemunculannya ya. Jadi nggak usah heran kalau tadinya bagus terus. Kan screening juga mesti tiap waktu, bukannya cuma sekali datang. Jadi memang Dah. ada yang kelihatan dari early Awal. banget, ada yang kayak anak aku yang terlihatnya malah mundur. Bagus. Nah, Padahal dia sebenarnya udah autis dari lahir gitu misalnya. Oh oke. tapi kan masih ke dokter anak. Iya. Kan dilihat. Loh, kok kemarin begini, sekarang begini. Nah, itu udah mesti ada pertanyaan gitu. Betul Prof. Nah, terapi ini kelihatannya gampang nih. Sirin pernah lihat nggak terapi anak ASD, autis? Yang satu disuruh main-main aja, Iya. lompat-lompatan. Yang satu disuruh duduk, tirukan, samakan, mainnya makan puzzle segala macam. Kelihatannya gampang, Sirin. Iya. Tapi sebetulnya di balik yang gampang ini ilmunya luar biasa gitu. Bahkan dokter sendiri nggak begitu tahu tuh tentang apa yang dilakukan terapis gitu. Karena mereka ada ilmu sendiri. Iya. Tapi basicnya kalau saya bikin di klinik saya, kalau anaknya baru, masih kecil ya, umur 2 tahun gitu, 3 tahun, yang perlu interaksinya dulu sama orang. Oke. Muncul. Yang kedua, attachment sama orang. Dia mau main sama terapisnya, mau peluk-peluk ya. Nomor 3, dia lebih tenang, nggak lari-larian. Dia duduk gitu tanpa dipaksa ya. Ada juga yang dipaksa, dijepit ke tembok, Iya. itu udah nggak bener aja. Jadi kalau yang kayak gitu, Kalau terapis dijeput ke tembok, udah tinggalin aja deh, udah nggak bener. oke Prof. Nah ini kalau udah 3 ini bisa, dia bisa masuk ke yang lain. Tadi kan namanya biasanya kita pakai sensory integration atau floor time lah boleh. Iya. Kalau udah tenang, udah attachment ada, dia masuk ke terapi yang paling bukti ilmiahnya paling kuat. Terapi behavior. Terapi ya. Ya, itu duduk, belajar, ada kurikulumnya. Ya. Kalau SI, anaknya main nih, terapisnya ngikutin. Bukan disuruh. Bukan, hari ini kamu main ayunan 5 kali, nanti jalan di titian 10 kali. Salah. Oke. Jadi mesti anaknya mau, terapisnya ngikutin. Begitu masuk behavior, awalnya gurunya ngajarin, anaknya mesti nurut. Agak beda kan? Iya. Kalau dicampur-campur anaknya juga bingung. Udah behavior ini kurikulumnya ketat sekali. Sampai umur 5 tahun itu mungkin ada 170 item yang mesti dipelajari. Jadi memang ruwet lah. Iya. Ya. Tapi basicnya ngajarin yang positif, ngilangin yang negatif. Nah udah gitu 5 tahun persiapan sekolah deh. Kan mesti megang pensil, mesti ke toilet, gitu macam. Basicnya sih itu aja ya. Jadi Bukan aja sih. Basicnya banyak. itu. Jadi yang pertama yang penting itu sama sih sebenarnya Sofia juga menjalankan itu SI sama behavior ya. Betul. 2 itu aja udah bagus betul lah. Iya. Ya ini sedikit share ya. Sofia juga dari umur 3 tahun tuh SI sama
behavior. Ya. Sekarang di tempatnya Prof juga itu, karena behavior itu ngaruh banget buat dia di sekolah kan sebenarnya, Iya. supaya dia tuh Emang persiapan buat sekolah. betul, supaya dia itu bisa nurut, bisa duduk tenang, bisa menulis dan yang lainnya gitu. Ada yang salah juga di sini. Saya sering lihat begitu anaknya datang 2 tahun, hari ini terapi ini, besok terapi ini, besok terapi ini, terus nggak ada jedanya. Oh, Itu juga nggak bisa. Kita sering sibuk sebut anaknya overload gitu. oke. Jadi di terapi ngamuk-ngamuk, nangis-nangis. Iya. Nggak boleh. Anak nggak boleh nangis di terapi, mesti seneng. Oh, oke. Jadi Sabar aja, tenang-tenang, sesuai urutan yang perlu. kalau udah berkali-kali anak itu sampai masih teriak di tempat terapi, Ganti terapisnya. oke. Udah nggak cocok. Kita kan mesti samain sama keadaan anak. Kalau anaknya begini, terapisnya mesti yang ini gitu. Itu sebabnya kita selalu lakukan assessment di awal. Kan kita lihat tuh anaknya, Ya. anaknya begini nih, yang cocok terapisnya yang ini nih gitu. Oke. Simptom anak aku itu sama suara tuh sensitif banget ya, Prof ya, gitu. Jadi kayak untuk ke tempat rame dan yang lainnya tuh harus tutup kuping, misalnya kayak gitu. Nah, apakah dengan terapi-terapi itu bisa berkurang gitu loh? Ya, jadi di kriteria autis itu kan ada bermain repetitif dan stereotipik. Itu aja dan diulang-ulang. Betul. Di dalam kriteria itu ada kriteria bagaimana sensori dia. Nah, sensori nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ada anak kalau dipanggil nggak nengok, itu kan kurang. Oke. Nah, ada anak kalau disentuh nggak mau, itu kurang. Tapi sebaliknya ada juga anak yang berlebihan gitu. Iya. Dia selalu mau melukin ibunya gitu. Ada juga. Iya. Nah, ini mesti kita bikin bagus. Iya. Ya makanya ada istilahnya lah, sensori itu. Sampai itu jadi diagnosis. Anaknya sakit apa? Oh, sakit gangguan sensori ini, persepsinya terganggu gitu. Padahal itu bukan diagnosis. Itu selalu kalau gangguan sensori seperti yang diceritain tadi, selalu menyertai sesuatu hal yang lebih besar. Iya. Dia di belakang gitu. Dia yang kelihatan tapi. Iya. Jadi ini bukannya penyakitnya, bukan gangguannya. Yang mesti diatasi yang gedenya ini. Benar, ada gangguan sensori, ada gangguan kecap, makanya makannya susah. Iya. Pikier banget sih, Sofia tuh lumayan Biasa lah itu. gitu ya. Nah, kan hampir semua anak begitu. Iya. Ibunya ribut nih. Kok anak saya begini? Saya bilangnya ya santai aja. Ibu yang dia lakukan itu mengganggu orang lain nggak? Ya, kalau nggak mengganggu orang lain ya nggak apa-apa. Mungkin dia rilis sesuatu ya, dia perlu bergerak begini ya. Kan nggak ganggu orang lain. Iya. Ya udah biarin aja. Nanti kalau udah gede kita bilangin, nak kalau kamu mau begini-begini di kamar aja ya, gini-gini ya. Nah, bisa. Iya. Dibandingkan kita stop. Betul. Dulu kan ada tuh stop, anaknya digulung sama karpet, Iya. anaknya Di bedong. di apa? Aduh udah nggak bener dah. Oke. Biarin aja. Cuman nanti pelan-pelan kita alihin gitu. Oke. Ini memang nggak susah-susah amat. Iya. Sama tahapan-tahapan autis itu kan macam-macam ya, Prof ya. Levelnya itu juga berbeda-beda. Dan dari kita mungkin banyak yang belum paham karena spektrum autis juga banyak gitu kan. Levelnya tuh apa aja sih, Prof? Terus di titik mana apakah butuh obat atau tidak gitu? Selalu ibu-ibu tanya tuh, dok anak saya levelnya apa? Iya. Begini, level ini tergantung seberapa banyak bantuan yang diperlukan anak dalam kehidupan sehari-hari dia. Sesuai umurnya ya. Iya. Nah, kalau pasiennya baru, ya udah nggak usah pusing deh tentuin levelnya. Semua yang baru datang pasti berat lah biasanya. Iya. Kalau masih kecil ya, baru ketahuan. Kita lihat nih, biasanya kita tentuin umur sekolah. 5, 6 gitu ya. Oh ini masuk berat atau sedang atau kurang gitu. Tergantung bantuan yang diperlukan. Oke. Berarti ada 3 level yang high, medium sama rendah. Gampangnya sih begitu. Oke. Jadi intinya tuh nggak usah fokus sama levelingnya, Nggak usah pusing dah. tapi ya kadang-kadang itu ibu-ibu ini overthinking ya, level berapa ya autisnya, bisa ini nggak ya, bisa itu nggak ya gitu. Nah kalau gini aja lah. Jadi yang penting tuh, yang kalau yang baru ya,
baru mendapat diagnosis umur berapapun ya. Oke, jangan denial. Nah, itu pentingnya. 1, 2, kita mesti kerjain apa? Itu yang penting. Nextnya apa? Ya udah kita kerjain. Kalau itu udah tahapannya udah benar, kita tinggal lihat maju apa enggak. Kalau maju, alhamdulillah, biasanya maju terus gitu. Iya. Setelah di terapi itu berapa bulan sekali harus balik ke dokter anak? Saya kasih patokan sih 3 bulan ya. 3 bulan mesti ada kemajuan yang berarti. Artinya terapisnya bilang maju, ibunya bilang maju. Nanti dokternya lihat atau yang mengevaluasi, psikolog juga bisa bilang maju. Benar maju. Ada patokannya kita bikinin nanti. Oke. Nanti saya kasih deh patokannya. Gampang. Ya. Nah, berarti masalah obat juga. Nah, obat ya. Kalau kan autisme kita belum tahu sebabnya. Jadi obat yang pasti belum ada. Obat hanya dipakai kalau perilakunya sangat mengganggu. Oke. Disruptif kita bilang ya. Apa itu? Benturin kepala ke tembok, kabur ke jalanan, manjat tiba-tiba ada di atas, terus gebukin temennya, gigitin ibunya, udah nggak terkontrol nih, ibunya datang biru-biru semua. Ya udahlah kita terpaksa obat dulu lah. Bukan nyembuhin ya, Bukan. cuman mengurangi perilaku yang disruptif tadi. Iya. Ya udah, kalau dia baik, udah berkurang perilakunya itu terapi. Nanti setelah berapa lama kita lihat, oh ini kayaknya anaknya kok udah jadi baik nih, nggak disruptif lagi. Coba ya kurangin obatnya, kurangin. Gitu. Oke. Nah ngasih obat juga triknya ada, bukan triknya lah, caranya ada. Kecil dulu dosisnya, pelan-pelan. Kalau belum ada efek nih, naikin dikit gitu. Kalau langsung dikasih dosisnya gede, seperti banyak saya lihat, anaknya jadi bengong, ngeces, ngantuk, nggak bisa diapa-apain. Sedih orang tuanya. Sedih lu, lihat anak biasanya lari-larian tiba-tiba dia gitu. Iya. Kok jadi kayak bukan anak saya? Iya, benar. Iya. Itu mesti hati-hati benar ngasih obat. Iya. Ya, alhamdulillah Sofia sampai sejauh ini gak minum obat apa-apa sih ya. Jadi kadang-kadang perlu obat kalau perilakunya sangat mengganggu, merusak. Iya, jadi yang harus di-note itu autis itu bukan penyakit yang ada obatnya. Bukan. Jadi bukan di autis harus minum obat. Enggak. Tapi tergantung case-nya berarti ya. Gitu. Autis ya? Iya, autis. Yang lain lagi Beda ceritanya. lagi, ini kan baru autis. Itu ya. Jadi itulah maksud aku pentingnya nggak denial, itu penting banget. Karena waktu awal-awal aku juga lumayan denial. Tapi mau sampai kapan denialnya nggak ada, anaknya nggak maju-maju, kasihan gitu kan. Padahal, nah soal golden age-nya anak autis ya Prof, itu juga jadi pertanyaan gitu. Kan ada fasenya umur berapa sampai umur berapa yang paling bagus untuk dikejar untuk terapi. Tapi ada mungkin gak sih kata yang terlambat banget ketika orang tuanya mungkin baru tahu anaknya autis di atas umur-umur yang selesai golden age-nya gitu. Makin kecil sebetulnya makin bagus. Iya. Ya, tapi ada jenis-jenis autis juga yang nggak ketahuan sampai gede. Misalnya dulu ada yang namanya Asperger ya. Nggak gitu kelihatan, tapi kok ini anak kok sendiri aja nih, orang-orang anak-anak istirahat main keluar dia di kelas aja baca buku gitu. Mungkin dia ada Asperger gitu, mungkin. Iya. Jadi bisa ketahuannya umur berapa aja. Golden age, ya orang selalu bilang lah golden age. Perkembangan otak 2 tahun, semua juga tahu. Terus kalau mau terapi autis paling bagus sebelum 5 tahun. Saya juga dulu pendapatnya begitu. Tapi belakangan ini kok banyak anak datang udah gede-gede ya. Nah ini yang susah nih kalau kita bilang atau gimana ya. Sekarang sih saya lihat tetap ada harapan gitu. Walaupun lebih susah. Makin kecil makin gampang, makin gede makin susah. Tapi bukan artinya nggak ada harapan. Tetap ada teknik-tekniknya buat membantu anak ini gitu. Better ini saya bikinin nih bukunya. Oh belum terlambat, pas banget ya. Nih, ini khusus nih buat pesertanya podcastnya Sirin nih.
Belum terlambat artinya kalau 5 tahun baru terdiagnosis gimana? Iya, iya. Oh ini e-booknya ya? E-booknya gratis nih Masya saya Allah, kasih. terima kasih Prof. Jadi nanti kalian bisa download e-booknya Iya. for free. Nanti dikasih linknya. Jadi semoga bisa menenangkan dengan membaca dari yang pro. Ya, kalau dari aku nggak ngerti gitu ya. Nah, banyak juga ya Prof. Nih lanjut ya, maksudnya kan ketika anak itu udah terapi dan yang lainnya, masuk deh tahapan selanjutnya itu sekolah gitu kan. Oke. Nah, ketika sekolah itu orang tua itu yang mempunyai anak misalnya autis atau ADHD dan yang lainnya, banyak yang bilang sekolahnya tuh harus di SLB atau homeschooling aja supaya nggak mengganggu yang lain. Oke. Sekolah yang seperti apa yang lebih baik untuk anak-anak yang autisme dulu deh gitu. Tadi terapi udah ya, pokoknya Udah, tiap bulan mesti ada kemajuan ya. Iya, dan tiap 3 bulan harus Nah, nanya sama harus screening ulang sama dokternya ngelihat iya kalau dokternya kemajuan ada, nih. kalau dokternya sibuk, ya pokoknya mesti maju lah. Iya, oke. Nah, sekarang anaknya udah umur 4, udah umur 5, sekarang kan banyak yang masuk preschool gitu, mau sekolah. Buat, ini anak autis ya, buat anak autis itu mau masuk sekolah ada syaratnya. Jadi bukan umur, kalau anak biasa kan umur. Betul. Ini enggak, ya misalnya gini, apakah dia bisa berkomunikasi sedikit-sedikit, Iya. kasih tahu kalau dia nggak senang apa gimana. Apakah dia bisa duduk di kelas, mengikuti pelajaran. Apakah dia mengganggu temennya. Ya, itu ada kriterianya, udah kita tentukan. Kalau belum bisa semuanya, ya nggak usah sekolah dulu lah. Diterapi dulu. Jangan buru-buru lah. Nah, ada juga pendapat gini, udah masukin sekolah aja, nanti berinteraksi sama anak lain kan Betul. jadi bagus sendiri. Enggak benar itu. Ya. Kalau gangguannya dikit-dikit sih mungkin benar, tapi kalau gangguannya banyak, mesti dibetulin dulu gitu. Atau bersamaan terapi sama sekolah, Iya. boleh. Kemarin ada nih pasien saya aneh nih, datang udah besar, aduh nih, ini udah susah deh, saya rasanya udah susah nih. Berat anaknya. Baru diterapi sebulan, dia mau masuk sekolah, pindah rumah, tempat yang jauh. Mereka sampai sewa rumah deket sekolahan itu. Terus sekolahan itu bilang, udah harus terapinya di sini gitu. Ya udah, saya bilang. Tapi itu pendapat yang nggak tepat ya. Pindah mendekati sekolah, padahal anaknya belum siap. Gitu. Oke. Jangan sampai gitulah. Ya maksudnya telat sedikit tuh juga nggak apa-apa kan umurnya gitu. Nggak Jadi apa-apa. yang penting dia, soalnya malah kalau misalnya benar nggak Prof, kalau emang terlalu cepat, dia tuh kan juga bisa overstimulated dengan kondisi yang ramai dan yang Kacau, dia lainnya nggak bisa. kan. Malah akhirnya moodnya tuh susah untuk diterapi. Nah kita begini, kalau saya sih punya, ada sekolah peralihan namanya. Habis terapi, masuk sekolah ini sebentar aja, nggak usah lama-lama. Disiapin buat masuk sekolah. Nah kalau kriteria perilakunya udah lumayan, kecerdasannya cukup, dia masuk sekolah biasa atau sekolah inklusi. Inklusi, oke. Sekolah biasa, sekolah inklusi sama aja. Inklusi itu sekolah biasa. Betul. Cuman kalau ada kurangnya dikit-dikit, ya bawa keluar dulu lah. Diajarin, ntar masuk lagi. Iya, ada shadow teachernya. Nah itu dia tuh shadow teacher tuh. Saya bukan penggemar shadow teacher. Karena muridnya jadi males, udah shadow saya aja suruh ngerjain. Karena gurunya jadi males, shadownya aja suruh ngajarin gitu. Nah itu kalau yang nggak tepat. Shadow ini cuman kalau misalnya anaknya nggak bisa diam di kelas gitu ya. Kalau lagi lari-lari pegangin dulu, duduk lagi gitu. Misalnya gitu ya. Nggak segitunya sih, cuman gampangnya begitulah. Tapi saya bukan penggemar shadow teacher. Boleh di awal, tapi jangan keterusan. Oke. Dah masuk nih, mau sekolah apa sekarang? Kapan dia masuk sekolah luar biasa? SMP. Sebetulnya itu ditentukan sama kemampuan kecerdasan dia juga. Kalau dia IQ-nya kurang sekali,
Kalau dia kemampuan adaptasinya dengan lingkungan kurang sekali, dia terpaksa masuk ke SLB. Oke. Cuman ya keadaannya agak nggak ada SLB khusus buat autis tuh kayaknya belum deh. Iya, karena Dicampur semua nih. Iya, Anak yang lumpuh, anak yang nggak denger, anak yang autis, campur semua. Jadi susah Oke. situasinya gitu. Berapa banyak sih yang masuk ke SLB? Nggak banyak. Ingat ya, anak autis itu kira-kira 16% nggak kelihatan lagi autis. Oh iya. Jadi harapan nih ya, yang berapa banyak sih yang berat sekali ya? Misalnya nonverbal, kecerdasannya kurang, ya paling-paling 10-15% ya. Sisanya yang lain kemana? Biasa aja. Bisa sekolah, inklusi dulu, nanti sekolah masuk, sekolah tinggi, mau jadi insinyur juga bisa, jadi Aduh, dokter juga Masya bisa. Allah. Jadi jangan putus asa. Benar-benar. Ya, pelan-pelan kita ikutin terus. Kalau dia makin maju ya bagus gitu. Jadi itu menjawab ya pertanyaan-pertanyaan. Nanti udah gede dia bisa jadi apa ya? Bisa merit apa enggak? Bisa punya Merit masa ada depan apa juga enggak? pasien saya merit. Oh iya. Iya nggak apa-apa. Masya Nggak Allah. semuanya tapi bisa. Iya. Prof, sama ini ada yang pernah ngasih bukan statement ya, lebih kayak aku baca autisme di gender di laki-laki tuh jauh lebih berat biasanya daripada di perempuan. Terbalik. Oh iya. Maaf nih. Iya, aku nggak tahu. Laki 4 kali lebih banyak dibanding perempuan. Itu betul. Oh, lebih banyak. Ya, tapi laki lebih berat dari perempuan nggak betul gitu. Oke. Malah justru case yang perempuan banyak yang lebih. Dulu waktu saya masih rada bodoh lah. Pendapat umum tuh perempuan sering lebih berat. Tapi sekarang saya lihat sama aja nih, asal bener juga sama lah. Iya. Ya berarti memang kita tuh emang harus fokus ketika dapat diagnosa itu, harus fokus ya udah next stepnya anaknya di terapi apa gitu. Jadi insya Allah ada harapan anak tetap bisa survive, tetap bisa sekolah, tetap bisa kerja, tetap bisa. Zaman sekarang mah harapannya banyak. Iya. Udah jauh lebih besar dibandingin dulu lah. Iya, alhamdulillah ya, Masya Allah. Tapi kalau misalnya orang-orang yang banyak juga sekarang nih, karena dulu kan ya informasi kan sedikit banget ya Prof kalau zaman dulu. Aku baca di beberapa orang itu baru didiagnosa autis ketika mereka dewasa. Iya mungkin yang high functioning, yang Asperger. Iya, mereka itu masih bisa diterapi atau enggak? Ada terapinya lain lagi, itu biasanya psikolog yang ngerjain. Oke. Namanya cognitive behavior therapy lah salah satunya gitu. Oke. Jadi dikasih insight, kamu kenapa sih merasanya begini? Iya. Nggak seneng deket orang gitu. Betul. Terus menurut kamu gimana betulinnya? Jadi dibetulin bersama-sama lah. Oke. Berarti ya tetap masih bisa lah ya. Karena ini sih dok. Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Apa namanya? Orang tuh kan banyak yang bilang kenapa ya makin kesini tuh makin banyak yang special needs daripada zaman dulu. Apakah karena gadget? Apakah karena makanan yang berbeda? Banyak suntikan lah, ini itu pertanyaan common banget nih di Instagram saya gitu. Kok kayaknya angkatan ibu-ibu kita zaman dulu nggak ada deh. Kok sekarang dikit-dikit anak dibilang ADHD, autis, ini itu. Apa emang baru zaman sekarang datang? Apakah emang dari zaman dulu ada tapi mereka itu nggak diterapi aja? Ini bukan di sini aja sih Ren, kasusnya nambah di seluruh dunia begitu. Makin banyak ya. Makin lama makin banyak. Nah sekarang kan bingung nih, saintis apa benar makin banyak atau diagnosisnya lebih cepat, semua orang udah lebih aware. Oke, ya. Atau dokternya makin jago, nah gitu macam-macam jadi. Sampai sekarang belum ada kesimpulan. Tapi yang jelas kasusnya bertambah. Berarti emang benar ya, bertambah banyak ya. Apa karena sesuatu? Nggak tahu kita. Tapi sama gadget nggak ada hubungan ya, Prof? Sama apa? Gadget. Kan anak zaman sekarang anak kecil kan main handphone. Gadget lain lagi nih. Itu biasanya standar lah kalau anaknya belum ngomong datang ke dokter, mau main gadget ya? Iya, itu gara-garanya berhenti aja main gadget. Nggak selalu ya. Kita udah ada patokannya kapan anak boleh main gadget.
Nah, jadi sampai umur 2 tahun tuh janganlah gitu ya. Oke. Nanti boleh mulai sehari sejam lah. Kecuali kalau neneknya video call gitu boleh lah. Ya. Jangan stres-stres banget. Nah, apa autis bisa karena gadget? Tidak. Tapi ada yang namanya virtual autism. Iya. Nah, saya juga punya tuh bukunya. Jadi virtual autism itu anak biasa main gadget, terus sedemikian obsesnya sama gadget, kalau diambil nangis, teriak-teriak, tantrum, ya, sampai perilakunya seperti autis. Oke. Tapi dia bukan autis. Nah, beda dikit lah Iya. kriterianya. Kalau dia bisa dipulihkan, gadgetnya selesai, nggak main gadget lagi, anaknya diterapi dengan bagus, ya udah nggak jadi autis, batal autisnya. Jadi dia seperti autis karena Ya, paparan seperti gadget. autis. Apa gadget bisa bikin jadi autis? Enggak. Ya, tapi kalau dia autis, main gadget terus, tanpa tujuan, makin susah ngobatin. Iya, iya. Ya, jadi, saya sih pendapatnya agak moderate ya. Boleh, anak autis nih, boleh main gadget asal dipakai buat berinteraksi dan berkomunikasi sama dia. Nah, nggak boleh apa, duduk, suapin karena nggak dikasih gadget nggak mau makan gitu. Dia lihat itu terus gitu. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya dia misalnya kayak jadi belajar kata-kata baru sambil joget-joget Boleh. apa segala macam. Boleh. Sekarang banyak aplikasi yang dibuat khusus buat anak-anak autis gitu. Ya, ada. Jadi nggak usah terlalu Kaku. stres lah. Santai aja, hidup udah susah makin susah. Iya, benar-benar. Nah, sama ini Prof, kan dari tadi kita udah ngobrolin masalah autism ya. Dan ya maksudnya Masya Allah terima kasih. Karena aku yakin bukan aku aja, maksudnya di rumah juga kayak Alhamdulillah ada banyak harapan di depan mata. Banyak betul. Bukan berarti, nah soalnya banyak banget yang nanya autis itu bisa sembuh apa enggak. Sembuh itu kan kata-kata buat sakit kan gitu. Berarti kan bukan masalah sembuh atau enggak, tapi bisa di-treat dengan baik gitu. Aku pengen nanya, dua ini kan lagi common banget nih, autism dan ADHD ya. Itu juga lagi banyak banget nih yang ADHD. Iya, lagi model. Banyak banget gitu. Nah, kan penanganan dua ini kan beda ya, Prof. Sangat beda. Nggak selalu. Ada yang sama ya? Ada. Nah, jadi gimana kalau misalnya anaknya itu dibilang ADHD dan kenapa rata-rata orang itu menggabungkan ADHD dengan anak-anak yang troublemaker? Jadi begini Sirin.